SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra. Tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah mutusin Coach Indra, belum. Karena pengganti Gerald Vandenberg di spill, pahlawan timnas U23 is back. Rapor pelatih Garuda Muda di Piala AFF U23. 4 pemain naturalisasi resmi disetujui Presiden Prabowo. Nasib Tom Hayek yang terkatung-katung di Eropa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nasib Tom Hayek yang terkatung-katung di Eropa. Bursa transfer pemain Eropa tengah memasuki waktu krusial. Setiap klub-klub raksasa Eropa sudah mulai memperkenalkan rekrutan anyarnya. Lantas bagaimana dengan pemain diaspora yang berkiprah di benua biru? Teranyar Justin Hubner bergabung ke klub Belanda Fortuna Sittard usai berpisah dengan Wolverhampton Wanderers. Kabar gabungnya Hubner ke Fortuna Sittard diketahui lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, sejumlah pemain juga memutuskan gabung klub tanah air. Di antaranya ada Rafael Struijk yang merapat ke Dewa United, kemudian ada Jordi Amat yang gabung ke Persija Jakarta. Lalu Jens Reven juga putuskan tinggalkan Eropa untuk main di Bali United. Selain itu, Saint Patinama juga sudah resmi gabung klub Thailand yakni Buriram United. Begitu juga dengan Nathan Jeon yang memastikan tetap berkarir di Eropa karena gabung film Tilburg. Kini tinggal Tom Hayek yang belum menemukan tim. Dia resmi berpisah dengan Almer City pada akhir musim 2024-2025. Tom Hayek pun berstatus bebas transfer saat ini, yang jadinya sudah dikaitkan dengan beberapa klub, baik di luar dan dalam negeri. Beberapa klub dirumorkan tertarik mendatangkan sang profesor, di antaranya ada klub kasta kedua Liga Inggris Watford. Lalu ada tim dari Liga Prancis OGC Nice yang sempat diisukan bakal jadi pelabuhan barunya. Untuk dalam negeri, namanya sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Persib Bandung. Menarik kini menantikan masa depan Tom Hayek, kemanakah dirinya akan berlabuh. Pengganti Gerald Vandenberg di spill, pahlawan timnas U23 is back. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon isu yang menyebut Indra Safri akan menjadi pelatih timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Menurutnya, sampai dengan saat ini, PSSI masih belum menentukan jabatan tersebut. SEA Games 2025 akan berlangsung pada akhir tahun ini. PSSI punya pekerjaan berat karena pada edisi sebelumnya, timnas Indonesia sukses meraih medali emas. Tentu mempertahankan gelar menjadi target utama saat berlaga di ajang multi-event tersebut. Salah satu nama juru formasi yang didorong pecinta sepak bola tanah air untuk tampil di ajang itu adalah Indra Safri. Ya, Indra adalah sosok yang sukses membawa timnas Indonesia U22 meraih emas SEA Games setelah absen bertahun-tahun. Sedangkan Gerald Vandenberg sudah berkomentar bahwa dirinya bukanlah pelatih di SEA Games karena harus menunggangi tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra. Tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah mutusin Coach Indra, belum. Erick menjelaskan fokus PSSI saat ini bertahap, apalagi timnas Indonesia U23 baru saja menyelesaikan Piala AFF U23 2025. Dalam waktu dekat, PSSI akan mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 terlebih dahulu, setelah itu baru SEA Games 2025. Erick sama sekali tidak kesampingkan SEA Games 2025. Ia menegaskan bahwa mengincar hasil terbaik di ajang itu. Namun jika melihat dari prioritas ajang yang akan dihadapi ke depan, tentu Vandenberg akan berfokus pada ajang Piala Asia. Sedangkan Coach Indra bisa jadi akan kembali menunggangi timnas di SEA Games, mengingat track record yang begitu ciamik di ajang ASEAN. Rapor pelatih Garuda Muda di Piala AFF U23. Beberapa hari yang lalu, sebuah kenyataan pahit kembali merapat ke kubu timnas Indonesia di partai final turnamen Piala AFF U23 pada Selasa 29 Juli lalu. Berstatus sebagai tuan rumah dan setingkat lebih diunggulkan daripada Vietnam yang menjadi lawan mereka. Pasukan Garuda Muda justru terkapar di depan halayaknya sendiri. Bermain dengan penguasaan bola yang mencapai 68%, Doni Trimamungkas dan kolega urung untuk mengangkat trofi di akhir kejuaraan imbas 1 gol pembawa petaka dari Nguyen Chong Puong pada menit ke-37.
Alhasil Indonesia yang dalam 3 kali partisipasinya di turnamen selalu sukses mencapai partai puncak gelaran untuk kali kedua harus gagal di pertandingan penentuan. Pasukan Garuda Muda selalu sukses menapaki partai puncak kejuaraan meskipun didampingi oleh 3 pelatih berbeda. Lantas bagaimanakah pencapaian mereka di turnamen level U23 milik induk sepak bola Asia Tenggara ini? Siapa yang paling bisa membawa Indonesia berjaya? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. 1. Indra Safri. Sejauh ini Indra Safri sendiri masih menjadi pelatih paling sukses di turnamen Piala AFF 23. Pasalnya di edisi perdana keikutsertaan Indonesia tahun 2019 tersebut, pelatih berdarah Sumatera Barat itu berhasil membuat prestasi besar dengan membawa skuad Garuda Muda membawa pulang gelar juara. Berdasarkan catatan Match Report AFF di partai final gelaran yang dimainkan di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada 2019 silam, pasukan Garuda Muda berhasil melakukan comeback atas tim kuat Thailand dengan skor 2-1 melalui 2 gol dari Sari Rizky Fauzi dan Osvaldo Hai di menit ke-59 dan 64. 2. Shin Tae-yong. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan yang sejatinya merupakan nahkoda timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong didownload untuk menjadi pelatih untuk Hernando Ari Sutaryadi dan kolega. Perjalanan Indonesia di Piala AFF 23 edisi 2023 ini sendiri terbilang cukup fluktuatif. Di pertandingan pertama, mereka bahkan sempat dihantam Malaysia dengan skor 1-2. Beruntungnya, pasukan muda Merah Putih berhasil mengamankan tiket babak semifinal dan tampil apik di fase ini dengan mengalahkan tuan rumah Thailand. Namun sayangnya, di partai puncak gelaran yang mempertemukan mereka dengan Vietnam, Hernando Ari Sutaryadi dan kolega harus takluk melalui adu tendangan penalti dengan skor tipis 6-5. 3. Gerald Vandenberg. Sama halnya dengan 2 turnamen sebelumnya yang dipegang oleh 2 pelatih berbeda, pasukan Garuda Muda juga dinahkodai oleh dalang yang berbeda di gelaran kali ini, yaitu Gerald Vandenberg. Meskipun turnamen ini menjadi ajang debut bagi pelatih berkebangsaan Belanda tersebut, namun secara garis besar sang pelatih mampu membuat anak asuhnya bermain dengan apik di sepanjang perjalanannya turnamen. Namun sayangnya keberuntungan ternyata masih belum memihak kepada pelatih Gerald. Menghadapi Vietnam yang notabene adalah juara bertahan dan pemupus mimpi Indonesia untuk juara di edisi 2023, anak asuhnya justru kembali takluk seperti mana saat dilatih oleh Shin Tae-yong 2 tahun lalu. Empat pemain naturalisasi resmi disetujui Presiden Prabowo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membawa kabar gembira mengenai proses naturalisasi 4 pemain keturunan calon penggawa timnas Indonesia, termasuk Mauro Zylstra. Erick mengumumkan berkas naturalisasi ke-4 pemain tersebut telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto dan kini tinggal menunggu proses di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, PSSI tengah memproses naturalisasi 4 pemain keturunan asal Belanda sejak Juli 2025 lalu. Rinciannya adalah 3 pemain putri, yaitu Isabel Kopp, Isabel Noter, dan Pauline van de Poel, serta 1 pemain putra, Mauro Zylstra. Perkembangan terakhir menunjukkan keempat pemain ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan telah dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang terbaru, Erick Thohir mengungkapkan proses naturalisasi keempat pemain tersebut sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat Presiden kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro dan 3 pemain putri sudah ada di DPR. Cuman kan DPR-nya sedang reses. Kemungkinan besar Komisi 10 dan 13 baru akan melakukan rapat kerja untuk membahas pemberian persetujuan alih warga negara Zylstra dan pemain lainnya pada Agustus nanti. Sebagai informasi, ketiga pemain putri diproyeksikan untuk memperkuat skuad senior timnas putri Indonesia. Sementara itu, Mauro Zylstra diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U23, menambah kekuatan dan potensi tim Garuda Muda di kancah internasional.